Pak, ini bagaimana Bapak melihat adanya undang-undang ini yang baru disahkan dan dampaknya kepada Bali sebelum kita membahas lebih lanjut? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Seperti kita ketahui Australia itu kan sekarang ini nomor satu ya kedatangannya setelah pandemi ini kurang lebih dia itu pasarnya sampai 27-28%, sekarang dia lebih mendominasi dibandingkan market-market yang lain. Jadi eh, saya harapkan hal ini tidak akan berdampak ke pengurangan kedatangan wisatawan Australia dari negaranya ke Bali. Saya sudah cross check 2-3 hari kemarin, sampai saat ini belum ada pembatalan pembatalan kedatangan airlines dan lain sebagainya. Hotel-hotel juga tidak ada cancellation. 2-3 hari ini semenjak KHOP ini kita perbincangkan di media. Yang sekarang hanya reaktif, saya lihat hanya dari media saja, sedangkan wisatawannya tidak menjadi isu yang penting, begitu Mbak. Oke, dan Amerika juga menyebutkan kemungkinan kaburnya investor dari Indonesia, ditambah per kemarin juga Australia memberikan travel warning. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Kalau investasi kan, kalau Amerika, kita ngomongin Bali ya, kalau saya di Bali, kalau Indonesia saya kurang paham. Tapi kalau di Bali sendiri, saya yakin Bali itu sangat potensi, terlebih-lebih lagi setelah G20 kemarin. Bali menjadi tempat yang paling ideal, paling nyaman untuk berinvestasi, apakah itu medical tourism, apakah itu wellness tourism, apakah itu jenis-jenis tourism yang lainnya, gitu Mbak. Oke, sejauh ini apa, Pak, respon dari masyarakat terkait adanya travel warning yang baru dikeluarkan ini, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, hanya media yang sangat reaktif dan beberapa kawan-kawan juga seperti Pak Puspa dan lain sebagainya cukup reaktif. Saya sarankan kepada teman-teman jangan kita ikut untuk reaktif lagi. Kalau reaktif ini akan menjadi suatu blunder yang lebih besar lagi. Yang diuntungkan nanti adalah negara kompetitor kita. Negara kompetitor kita akan merasakan keuntungan dari larinya wisatawan Ya. Australia ini tadinya mau ke Bali pindah ke negara lain gitu. Mhm. Tapi selama sepekan ini Pak, apakah sudah ada pembeda ataupun dampaknya yang sudah mulai terasa atau sebenarnya masih dalam kondisi baik-baik saja Pak? Saya setiap hari, setiap jam, setiap menit saya cek belum ada cancellation, Mbak. Belum ada cancellation ya. Kalau misalkan terkait mekanisme Pak, apakah ada mekanisme yang berubah untuk menyesuaikan peraturan ini atau semuanya seperti yang tadi saya sampaikan berjalan seperti normal? Jadi pertama ini kan kalau ini terjadi pun ya, ini kan delik aduan. Kalau terjadi ya, itu pun kenyataannya 2-3 tahun lagi kalau ini disahkan baru berlaku. Masih cukup waktu untuk merevisi, Mbak. Jadi nggak usah khawatir menurut saya. Kalau tadi kita sempat berdialog bersama dengan Pak Sandiaga Uno, beliau menyatakan bahwa dari tim Menparekraf mengirimkan tim ke Australia untuk bisa mensosialisasikan terkait hal ini. Kalau misalkan dari pengusaha sendiri Pak, pengusaha pariwisata, apakah ada usaha ataupun upaya untuk mensosialisasikan terkait hal ini kepada turis yang saat ini ada di Bali Pak? Ya, sangat penting. Saya harapkan mau dari tukang sapu sampai GM-nya juga berbicara hal yang sama dengan pemerintah, begitu. Bahwa disampaikan bahwa dua hal itu tadi ini akan terjadi kalaupun disahkan terjadi 3 tahun lagi. Kalaupun ini adalah delik aduan. Jadi poinnya harus tahu gitu loh, harus paham. Saya minta teman-teman industri di Bali dari tingkat bawah tukang sapu sampai GM paham mengenai ini. Oke. Kita beralih berbicara tentang keamanan, Pak. Ini belum lama baru saja terjadi aksi terorisme di Bandung. Bagaimana Bapak meningkatkan keamanan nih terkait lokasi pariwisata di Bali, Pak, menjelang Nataru? Nah, ini terus terang lebih saya fokuskan ya dibandingkan KUHP yang tadi. Setelah ini saya akan lebih mereview dengan teman-teman stakeholder untuk membangkitkan lagi sistem keamanan teman-teman di setiap masing-masing industri gitu. Saya lebih fokus, saya lebih khawatir ini dibandingkan hal-hal lainnya gitu. Jadi minggu-minggu depan ini saya akan berkoordinasi dengan teman-teman untuk memantapkan lagi sistem keamanan kita gitu, Mbak.